Sholat itu kan untuk Allah kan itu. Tapi kadang-kadang itu kan begini, untuk sampai kepada Allah itu proses-prosesnya harus dikasih motivasi macam-macam. Makanya Nabi itu sering ngasih duit macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalur Cinta Rofa bersama Gus Fuad Flaret, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Dan Mas Joni Aryadinata, sastrawan internasional. Gimana Mas Joni? Dulu, sekitar 2-3 tahun yang lalu, itu pernah ada kegegeran. Ada sebuah masjid di Jogja, itu masjid yang dikenal agak keras lah. Jadi suka mengundang ustadz-ustadz yang keras. Ustadz Batu ya. Keras. Ya, gimana? Kalau Ustadz Luna itu berarti Ustadz apa yang lunai? Ustadz Gabus. Lah itu menyelenggarakan sebuah program ibadah berhadiah. Wah kan, sholat berjamaah mendapat kupon Gus. Jadi sehabis sholat mereka dapat kupon. Nah kupon itu nanti diundi seminggu sekali, diundi nanti yang keluar undiannya itu mendapat hadiah dan hadiahnya lumayan besar. Nah sehingga masjid sekarang itu masih enggak? Nampaknya sudah enggak. Tapi kan ini aku mau ikut. Gimana? Tapi ini membuat masjid penuh. Nah biasanya kan beberapa masjid itu kan masjidnya megah, tetapi kan kosong. Nah ini dengan adanya program ibadah berhadiah itu, masjid menjadi penuh setiap waktu. Karena syaratnya Gus, itu tidak boleh lowong. Keren. Jadi syarat untuk bisa diundi itu dalam 1 minggu pokoknya lengkap lah. 5 waktu lengkap dan hadiahnya sepeda motor itu kan lumayan besar itu. Nah, bagaimana ini? Ya gini Mas Joni. Suatu ketika itu Abu Hurairah ditanya, kamu suka ngikuti Muhammad kan gitu Rasulullah maksudnya. Apa kamu percaya banget po? Percaya banget sih enggak juga sih. Kamu di mana-mana ada, kalau itu ada kok kamu ada. Ya kalau dengan beliau itu banyak makanan. Kan itu rendes kan itu. Sering kasih duit juga kan itu. Iya. Jadi nah Abu Hurairah itu menjadi perawi hadis yang paling banyak hadis yang dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu hampir selalu kalau ada Rasulullah pasti beliau ada. Dan dimulai dengan karena itu tadi motivasi Abu Hurairah itu kan orang miskin, punya keluarga macam-macam, sering lapar. Kalau dekat-dekat Rasulullah itu aslinya itu bukan mau mendengar Rasulullah awal-awalnya itu. Tapi ya di situ ada makan, ada kurma, ada Rasulullah kasih duit macam gitu. Lama-lama setelah dia mendengar sabda Rasulullah, dekat-dekat dengan Rasulullah, lama-lama dia mengalami pencerahan. Jadi nggak penting lagi mau dikasih makanan atau nggak dikasih, dia Abu Hurairah itu menjadi mencintai Rasulullah kan itu. Jadi ibadah itu kan untuk ikhlas itu bertahap ya Mas. Ya. Untuk apa itu, untuk menjadi ikhlas. Sholat itu kan untuk Allah kan itu. Tapi kadang-kadang itu kan begini, untuk sampai kepada Allah itu proses-prosesnya harus dikasih motivasi macam-macam. Makanya Nabi itu sering ngasih duit macam-macam. Sampai di dalam Al-Quran itu begini, wabima rahmati minallahi lintalahum, dan seterusnya itu ya. Dengan berkat rahmat Allah, kamu itu tidak mereka itu mau dekat denganmu karena kamu bersikap manis baik kan itu. Seandainya bukan karena rahmat Allah, meskipun sudah kamu belanjakan semua hartamu agar orang itu bisa berkasih sayang denganmu, itu tidak akan pernah manusia berkasih sayang denganmu. Di situ itu topiknya tentang kasih sayang, tapi di situ itu ada ilustrasi seandainya kamu bahkan ketika kamu habiskan harta bendamu untuk kasihkan. Artinya orang itu harus dimotivasi dengan seperti itu kan itu. Jadi mungkin dalam urusan yang keras-keras kayak batu itu kita beda pendapat ya dengan itu. Tapi dalam memotivasi orang untuk beribadah saya kira baik-baik saja, itu boleh gitu. Kalau perlu harusnya negara yang siapa sholat 5 waktu, setiap hari absen, setiap bulan dapat gaji. Itu bagus. Jadi semua orang itu ada kalanya gini ya, kebaikan itu ada kalanya harus dikondisikan loh Mas.
Kalau memang orang maunya sholat itu harus dikasih uang, kasih aja uang kalau kita punya. Memang fungsi uang itu untuk memberikan motivasi orang untuk melakukan experience beragama, pengalaman beragama, beramal gitu dengan sholat macam-macam. Lama-lama dia akan ikhlas, dia nggak akan lagi butuh dikasih uang kan gitu Mas Joni. Tapi ya kadang-kadang begini ya, kadang-kadang itu begini. Kalau saya itu begini Mas Joni, saya itu nggak peduli dari kelompok manapun. Satu inovasi atau satu pendapat sepanjang itu baik dan benar harus kita dukung. Tapi kalau itu salah harus kita tolak kan gitu. Dan itu menurut saya salah satu cara yang baik. Ada juga di Padang atau mana itu. Wali kotanya itu malah hadiahnya mobil kan nggak salah. Kalau orang itu sholat terus macam-macam ada kupon ada hadiah dan saya nggak diteruskan karena pada dibully kan gitu. Dan pertanyaannya begini, orang yang bully itu apa dia mungkin harapannya yang namanya ibadah itu harus ikhlas kan itu ya ikhlas itu bagi saya itu berproses nggak bisa langsung kita mengharapkan orang kamu sholat harus karena Allah macam-macam ya nggak akan pernah sholat dong orang itu kan itu beragama itu harus ditumbuhkan pelan-pelan gitu atau memang sebenarnya orang yang membuli itu yang memang tidak menghendaki orang untuk punya pengalaman beragama gitu saya itu terhadap ada keluarga saya mertua saya nggak usah saya sebutkan yang keberapa kan itu almarhum itu. Beliau itu mau sholat ya karena saya kasih upah. Oh. Iya, harus saya kasih upah dulu. Lama-lama dia tak kasih upah itu malu. Enggak, saya sholat bukan untuk cari upah. Saya sholat itu untuk cari ridha Allah. Wis keren. Keren itu maksud saya ngirit. Enggak ngeluarin duit lagi. Sekali sholat 50.000 kan lumayan Mas Doni. Sehari 250. Begitu dia karena Allah wis kan. Saya ngirit 250.000. Kan itu. Kira-kira gitu Mas. Jadi percayalah kalau orang itu didorong untuk melakukan experience beragama, dia dikasih upah untuk sholat macam-macam. Lama-lama dia akan tahu bahwa sholat itu nikmat. Tapi kalau kita menuntut orang harus sholat ikhlas, mungkin selamanya orang itu nggak sholat. Kira-kira kayak begitu Mas Yon. Oke, terima kasih Gus. Jalur Cinta Rofa. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.